내가 분명히 이긴다 그랬지. 오늘 이 순간 이전까지 끝없이 30살 내 인생이 처음으로 억울하지 않았다. Kesepian merupakan hal biasa dan bisa dirasakan oleh setiap manusia, bahkan saat dikelilingi oleh banyak orang. Penyebab kesepian pun bervariasi dan banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, mental, emosional, dan fisik. Kisah kesepian pun menjadi tema yang menarik ketika disajikan ke layar kaca lewat drama Korea yang mengangkat isu tersebut, yang menampilkan rasa kesepian dari karakternya yang ikut juga kita rasakan sebagai penonton. Drama apa sajakah itu? Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 drama Korea bertema kesepian yang harus kamu tonton versi UBR Entertainment. 12. Flower Boys Next Door. Cerita komedi romantis yang sederhana tapi manis dan tetap bisa bikin kamu senyum-senyum tersipu. Tentang seorang cewek bernama Go Dok-mi. Ia adalah seorang editor buku yang selalu mengunci diri di dalam apartemennya. Dia benar-benar tidak suka dan takut pergi keluar, apalagi kalau harus bertemu orang atau bisa dibilang mengidap fobia sosial. Makanya setiap kali keluar rumah, dia selalu memakai baju serba tertutup, bahkan berusaha menutupi wajahnya, dan tidak mau menegur atau mengobrol dengan siapapun. Tapi selama dia mengurung diri di kamarnya, Go Dok-mi nggak sengaja melihat tetangga di apartemennya yang merupakan cowok ganteng bernama Enrique Gem. Sejak itu, Dok-mi selalu mengintip Enrique di apartemennya menggunakan teropong mini miliknya dan mulai tertarik padanya. Tapi ternyata ada Han Tae-jun, tetangga Dok-mi yang tertarik pada Dok-mi dan pengen banget Dok-mi keluar dari kamarnya. 11. Introverted Boss. Seperti judulnya, drama ini mengisahkan Hwan Ki, seorang CEO di salah satu perusahaan yang sangat introvert. Ia memiliki sifat pemalu, pendiam, dan tertutup. Hal tersebut dikarenakan masa lalunya yang cukup menyakitkan. Lalu sampai akhirnya dia bertemu dengan Rowoon, pegawai baru di kantornya yang riang dan ceria. Keduanya pun jatuh cinta dan Hwan Ki pun menjadi orang yang lebih terbuka dan mau berinteraksi. Drama ini tayang pada tahun 2017 lewat siaran TVN. Dibintangi oleh Yoon Woo Jin dan Park Hye Soo. 10. Darius Behind Me. Drama yang dibintangi oleh Jung In Sun dan juga So Ji Sup ini bercerita tentang seorang wanita yang baru saja ditinggal pergi untuk selamanya oleh sang suami. Ia bekerja keras sebagai ibu tunggal menghidupi kehidupannya dan juga kedua anaknya. Ternyata kematian suaminya berhubungan dengan misteri yang dicari oleh seorang pria yang merupakan mantan agen yang cukup hebat. Dengan tujuan untuk mendekati wanita ini, pria tersebut menyamar untuk menjadi pengasuh anaknya. Drama ini tayang di MBC pada 2018 lalu dengan 32 episode. 9. Drinking Solo. Sementara itu, Moon Young adalah seorang penulis buku yang sangat egois dan sombong. Ia hidup berkecukupan namun memiliki kepribadian antisosial hingga membuatnya tidak mengerti tentang cinta. Dari judulnya aja udah ketebak dong ya genre seperti apa. Yap, betul. Dari drama ini kita disuguhkan kolase-kolase adegan minum sendiri karena alasan masing-masing. Di Korea memang salah satu cara menghadapi kesepian dengan cara minum. Drama ini bercerita tentang kehidupan dan kegiatan sehari-hari para guru, siswa, staf di lembaga swasta yang sibuk mempersiapkan ujian pegawai negeri di daerah Noryangjin, Seoul. Drama ini juga dibumbui romansa antara Jin Jung Soo yang merupakan dosen papan atas di daerah itu dan Park Hana yang merupakan dosen pemula yang kehidupannya jauh dari kata mewah. 8. That Winter the Wind Blow. Oh Hyung adalah seorang pewaris tunggal keluarga konglomerat. Setelah kedua orang tuanya bercerai, Oh Hyung merasa sangat kesepian dan tertekan karena merasa nggak ada lagi yang peduli dan menyayanginya secara tulus. Apalagi Oh Hyung kehilangan penglihatannya. Dia pun makin menjadi cewek yang dingin dan nggak percaya pada siapapun.
hingga suatu hari muncul Oh Soo yang mengaku sebagai kakaknya dan berhasil membuat Oh Young percaya dan dekat dengannya. Sayangnya Oh Soo adalah seorang penipu yang berpura-pura mengaku jadi kakak Oh Young demi mendapatkan uang untuk membayar hutangnya yang sangat banyak. Gawatnya, karena memang dasarnya bukan kakak adik, keduanya pun mulai saling suka dan menimbulkan konflik baru dalam hidup mereka. 7. Oh My Gosh. Na Bong Soon adalah asisten chef di sebuah restoran. Dia memiliki sifat pemalu, tertutup, dan tidak memiliki teman. Itu disebabkan oleh kemampuannya yang bisa melihat hantu. Di sisi lain, secara diam-diam, dia menyukai atasannya yaitu Kang Sun Woo. Sun Woo adalah pria yang arogan dan tidak pernah berkencan sejak dirinya patah hati. Dia juga tidak tertarik pada Na Bong Soon, terutama karena kepribadian gadis itu. Namun, semua berubah saat dia melihat Bong Soon lebih ceria, percaya diri, dan tidak terlihat malu-malu lagi. Sebetulnya, Bong Soon tidak berubah secara drastis dalam waktu singkat seperti yang terlihat. Bong Soon menjadi seperti itu karena dia dirasuki oleh sesosok hantu perawan yang menggunakan tubuhnya. Drama besutan TVN ini dibintangi oleh Park Bo Young dan Jo Jung Suk. Tayang pada tahun 2015 lalu. 6. My Love from the Stars. Drama yang mengusung konsep fantasi ini menampilkan Kim Soo Hyun yang berperan sebagai Do Min Jun, seorang profesor universitas yang kaya dan pintar yang tidak pernah berteman dan lebih suka menghabiskan waktunya sendirian membaca buku di rumah mewahnya. Ia adalah seorang introvert dan menyimpan rahasia besar, yakni penampilannya tidak akan menua dalam hidupnya. Itu disebabkan karena ia adalah seorang alien. Karena hal itu, Do Min Jun memutuskan untuk tidak menjalin hubungan dekat dengan orang-orang kecuali untuk satu orang yang ia percayai dan menjaga kehidupan pribadinya. Segalanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang selebriti yang akan membuatnya menjadi sorotan, yaitu Chon Seung Hee yang diperankan oleh Jun Ji Hyun. Drama ini tayang pada tahun 2014 lalu di SBS. 5. It's Okay to Not Be Okay. Drama ini akan menceritakan romansa yang tak biasa antara dua orang yang mencoba untuk menyembuhkan luka emosional, rasa kesepian, dan psikologis masing-masing. Moon Gang Tae adalah seorang petugas kesehatan masyarakat di rumah sakit jiwa. Ia adalah pria yang cerdas dan memiliki rasa simpati yang baik. Sebagai tulang punggung keluarga, ia hanya sibuk bekerja hingga tidak punya waktu untuk merasakan cinta. 4. Because This Is My First Life. Dalam drama ini ada karakter utama prianya yang bernama Nam Si Hee, seorang pria obsesif kompulsif yang sangat detail tidak hanya dalam hal bekerja, tetapi juga menjaga kebersihan rumahnya dan ketertiban. Faktanya, dia adalah orang yang tidak pernah keluar dari rutinitas hariannya yang berulang, dan juga ia adalah seorang yang introvert parah. Namun kemudian Nam Si Hee bertemu dengan seorang wanita yang akan mengubah kepribadiannya. Ia akhirnya menjadi teman serumah dengan wanita itu dan mulai membuka dunianya yang tadinya begitu suram. Wanita itu juga mengajari Nam Si Hee pentingnya persahabatan. Drama ini dibintangi oleh Jung So Min dan Lee Min Ki. Ditayangkan tahun 2017 melalui siaran TVN. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya guys. Itu akan membuat kami semakin semangat lagi untuk merilis video menarik hampir setiap harinya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Selain gratis, itu juga membantu kami untuk terus berkembang. 3. My Mister. Mengangkat kisah kehidupan dua sejoli yang memiliki hidup yang sangat berbeda, namun beban hidup mereka yang kurang lebih sama. Mereka pun mulai mengobati rasa sakit masing-masing dan mencari kebahagiaan sejati. Lee Ji An adalah perempuan muda yang hidup menderita dalam kemiskinan dan memiliki pandangan sinis pada dunia. Sementara Park Dong Hoon adalah seorang manajer dengan idealisme tinggi namun memiliki tekanan berat dalam hidup. Meski tampak berbeda, namun masalah yang serupa membuat tokoh ini saling berkaitan. Selain tentang rasa kesendirian, drama yang dibintangi oleh IU dan Lee Sun Kyun ini juga mengangkat tema asmara antara gadis muda dengan pria yang jauh lebih tua, yang tentunya juga akan memainkan emosi penonton. Tayang pada tahun 2018 di TVN.
2. It's Okay That's Love. Drama ini relate banget buat kalian yang merasa kesepian atau sendirian. Menceritakan kisah cinta dua tokoh utamanya, yakni Jang Jae-yeol atau Jo In-sun dan Ji Hae-soo yang diperankan oleh Gong Hyo-jin, yang dibumbui dengan berbagai isu. Salah satunya soal kesehatan mental yang membuat mereka kerap merasa kesepian. Jang Jae-yeol yang merupakan seorang penulis novel dan penyiar radio. Di balik popularitasnya, ternyata dia memiliki gangguan kejiwaan. Dia lalu bertemu dengan psikiater Ji Hae-soo dan dia pun mengetahui kalau psikiater tersebut menyewa sebuah kamar di rumah miliknya. Dengan alasan tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri karena kebisingan dari konstruksi di sekitarnya, Jang Jae-yeol pun memutuskan untuk tinggal bersama Ji Hae-soo dan teman-teman serumahnya yang lain. Hubungan mereka juga awalnya tidak akur karena Jang Jae-yeol yang perfeksionis dan tidak terbiasa tinggal bersama orang lain. 1. Bad Guy. Drama ini mengangkat tema kebencian, balas dendam, dan tentunya kesepian. Mengikuti kisah seorang pria untuk balas dendam pada keluarga konglomerat yang pernah mengadopsinya, lalu dengan tega mencampakkannya ketika ia masih kecil. Pria itu bernama Gun-wook. Gun-wook kemudian tumbuh menjadi pria yang menarik, tampan dengan keterampilan bela diri dan menguasai banyak bahasa. Dia membuat sebuah rencana untuk membalas dendam dengan beragam cara. Dari drama satu ini kita akan disuguhkan betapa kesepiannya kehidupan Gun-wook. Well, drama mellow ini cocok banget untuk yang bosan dengan drama yang ceritanya lurus-lurus aja. Sekalinya nonton, pasti nagih. Kisahnya benar-benar berkelok-kelok, bikin panas dingin, bikin perasaan campur aduk. Di satu sisi, kita dibuat jatuh cinta dengan karakter Gun-wook seberapapun jahatnya dia. Nah, itulah tadi 12 drama Korea bertema kesepian yang harus kamu tonton versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye! Demi ibu, demi ayah, demi semua yang ku sayangi, ku pastikan masa depan bahagia. Nyatanya hidup tak seindah yang aku bayangkan. Sebelum dewasa, belum ada beban, cahaya yang ada begitu menyilaukan. Sempatkah ku lantunkan lagu untuk yang ku cinta saat kesibukan.